Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar sistem operasi. Pada video sebelumnya saya telah mengantarkan atau overview tentang mata kuliah sistem operasi. Oke, ini pertemuan kali ini saya akan coba sedikit menggambarkan atau gambaran umum tentang sistem operasi. Oke, di sini ada satu pertanyaan tentang sistem operasi. Di dalam benak teman-teman, sistem operasi itu mungkin terbesit Windows, atau sistem operasi itu adalah Microsoft Word atau aplikasi. Nah, sebetulnya sistem operasi ini secara pengertian, ya mungkin tadi diambil dari beberapa sumber. Jadi sistem operasi itu adalah suatu perangkat lunak atau software yang bertindak sebagai perantara antara pemakai atau user komputer dengan perangkat keras. Jadi intinya ada sebuah komputer bagus kalau tidak ada sistem operasi itu hanya sebuah mesin atau mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah pajangan. Nah, jadi apalah komputer bagus-bagus atau hardware-nya bagus tetapi sistem operasinya tidak ada. Oke, jadi diperlukanlah sistem operasi. Jadi untuk bisa teman-teman melakukan aktivitas. Salah satunya mungkin yang teman-teman sukai misalkan main game atau lihat YouTube atau browsing atau hanya sekedar untuk mengetik sebuah tugas dan sebagainya. Oke, kemudian kalau kita lihat perbandingan dalam sistem operasi pada zaman dahulu dengan sekarang. Jadi pertama kali mungkin dahulu itu sekitar awal tahun pembuatan komputer mungkin sekitar tahun 1930 sampai 40-an sampai dengan sekarang. Oke, jadi yang pertama kalau kita lihat sebuah komputer utama dari fisiknya komputer desktop mungkin yang kita kenal atau sebuah laptop. Kalau dulu itu adalah bentuknya seperti mainframe atau superkomputer atau komputer besar. Tetapi untuk sekarang untuk komputer itu sudah komputer mungkin kalau bisa diibaratkan ukuran zaman dahulu komputer itu besar tapi hanya satu sistem operasi atau satu kegiatan di dalamnya. Tetapi untuk sekarang ukurannya besar tetapi di dalamnya terdapat sebuah komputer-komputer atau ribuan komputer yang terkoneksi dengan jaringan. Jadi kalau kita lihat perbandingan komputer utama atau zaman dulu besar tapi hanya pengerjaannya satu pekerjaan atau dua pekerjaan, untuk sekarang itu bisa ribuan bahkan jutaan pekerjaan. Nah, posisinya itu dari ukuran. Kemudian dilihat dari memori, itu zaman dahulu untuk sebuah komputer itu hanya beberapa kilobyte. Kalau sekarang sudah giga tentunya. Kemudian untuk media penyimpanan, disk Zaman dahulu itu megabyte. Jadi megabyte itu mungkin di sini sudah tidak ada lagi untuk megabyte Kalau zaman dulu mungkin di flash disk bukan floppy disk atau disket yang kita kenal itu zaman dahulu. Jadi pada saat awal-awal komputer ada itu hanya beberapa megabyte. Kemudian sekarang sudah ratusan gigabyte bahkan tera mungkin ada yang petabyte dan sebagainya. Jadi untuk sekarang
untuk media penyimpanan itu sangat besar sekali. Kemudian peraga atau tampilan ya, atau yang kita kenal sebagai monitor ya. Dulu masih berupa teks. Ya, di sistem operasi itu masih teks. Mungkin yang kalau teman-teman pernah buka DOS ya, itu seperti itu gambarannya. Kalau sekarang rata-rata untuk komputer ya, untuk sistem operasi sekarang itu powerful atau beresolusi tinggi. Mungkin sudah uh, high definition ya istilahnya. Karena untuk rata-rata sistem operasi misalkan untuk main game dan sebagainya untuk sekarang itu biasanya resolusinya tinggi. Kemudian arsitektur ya. Jadi arsitektur ini berhubungan dengan prosesor. Ya, kalau zaman dahulu itu banyak sekali ragam arsitektur. Mungkin kalau sekarang hanya beberapa. Nah, arsitekturnya contohnya mungkin kalau yang kita kenal sekarang ada AMD, ada Intel, ada Mac ya. Itu jenis-jenis prosesor. Kalau dulu itu setiap pengembang atau setiap perusahaan itu mempunyai arsitektur prosesornya masing-masing. Kemudian sistem operasi ya. Sistem operasi itu banyak variannya karena setiap arsitektur itu mempunyai sistem operasi yang berbeda. Kalau sekarang ini hanya dominan atau beberapa saja. Nah, sekarang itu dikuasai oleh Microsoft biasanya. AMD, Microsoft sistem operasinya itu bisa, kemudian Intel bisa, Mac juga bisa. Ya, jadi beberapa sekarang dikuasai oleh Microsoft. Ya. Kemudian di dalam sebuah sistem komputer, di sini ada 4 komponen yang mungkin teman-teman harus ketahui. Yang pertama ada hardware, kemudian ada sistem operasi atau operating system, kemudian ada application program dan ada pengguna atau user. Di sini hardware tentu saja sebuah fisik ya, jadi terdapat prosesor, memori, kemudian input output ya seperti keyboard, kemudian mouse dan sebagainya. Kemudian ada operating system, ya mungkin teman-teman bisa menginstalkan Windows, Linux, atau Sun Solaris dan sebagainya. Kemudian aplikasi tentu saja. Application program ini dibutuhkan untuk membantu teman-teman dalam hal aktivitas tentunya. Ya, untuk bekerja, untuk main game dan sebagainya. Oke. Kemudian ada user. Ya, di sini user macam-macam. Jadi mungkin yang teman-teman ketahui, user itu hanya human atau manusia. Tapi di sini user di dalam sistem komputer itu ada 3 jenis ya, ada mesin ya mungkin bisa bisa robot dan sebagainya atau komputer ya, komputer lain. Jadi komputer yang mengoperasikan komputer istilahnya. Yang kita kenal sebagai aplikasi robot. Oke, nanti di dalam praktikum ya atau di dalam pertemuan lain nanti saya coba gambarkan atau ditampilkan untuk contoh mesin dan other komputer. Kemudian dilihat dari abstraksi komponen sistem ya. Di sini ini gambaran umum ya atau dari sebuah komputer ya. Dimana di paling bawah ini ada sebuah komputer hardware ya termasuk prosesor, memori, hard disk dan sebagainya. Kemudian dijembatani oleh sistem operasi ya di dalam sistem operasi. Kemudian masuk lagi ke level berikutnya yaitu ada application ya. Salah satunya mungkin di sini ada compiler ya. Compiler itu untuk program ya atau untuk membuat program kemudian di-compile. Kemudian ada assembler ya contohnya. Kemudian ada text editor, ada Word dan sebagainya. Dan contoh yang lain ada database system. Jadi ini tergantung kebutuhan. Misalkan teman-teman senang untuk musik, berarti bisa diinstalkan untuk aplikasi musik dan sebagainya. Oke,
Kemudian di dalam sasaran sistem operasi yang pertama ada 3 ya. Yang pertama adalah menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan komputer. Kemudian menyediakan sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah. Jadi teman-teman kalau adanya komputer itu bisa diperbantukan lebih cepat atau pekerjaan lebih ringan. Misalkan contoh kasusnya dalam perhitungan pembukuan misalkan di dalam akuntansi. Nah, itu bisa lebih cepat dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan perangkat komputer yang terbatas ya, atau istilahnya resource sharing. Misalkan ada satu printer ya di sebuah kantor, di sana ada 20 komputer tapi hanya punya satu printer. Nah, bagaimana caranya satu printer itu eh, bisa berjalan di 20 komputer tersebut. Nah, itu salah satu sasaran untuk sistem operasi. Jadi kita bisa menggunakan resource sharing dan sebagainya. Oke, nanti untuk tekniknya mungkin teman-teman bisa cari di internet atau nanti kita coba praktekkan di dalam praktikum. Oke, ya di sini di dalam sistem operasi ini terdapat 3 definisi. Yang pertama sebagai resource allocator, ya. Kemudian ada control program dan ada kernel. Ya, resource allocator. Jadi sistem operasi ini yang pertama adalah mengatur resource, ya sumber daya yang ada di dalam komputer tersebut. Ya, bagaimana mengatur hard disk, bagaimana mengatur memori, bagaimana mengatur networking atau jaringan dan sebagainya itu diatur oleh sistem operasi. Kemudian mengalokasikan dan mengontrol, ya. Misalkan pada saat komputer atau prosesor tinggi itu dia akan mengontrol atau resource-nya supaya berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian sebagai kontrol program, ya jadi ini mengendalikan eksekusi program. Tentunya pada input output salah satunya. Misalkan kalau kita main game, ya bagaimana kita mau belok kanan atau belok kiri, ya ini melalui keyboard ya khususnya di tombol panah kanan kiri misalkan itu ada pengaturan ya jadi dikendalikan oleh sistem operasi. Kemudian kernel. Nah, di sini ada istilah kernel atau sistem yang terus berjalan. Jadi sistem operasi ini kalau kita turn on atau kita nyalakan si komputer tersebut, maka sistem operasi itu akan terus aktif ya. Terus apa istilahnya tidak kalau kita biarkan dalam posisi nyala ya, atau sistem operasi tersebut akan terus-menerus aktif gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti akan mengenali sistem operasi server misalkan. Sistem operasi server itu bekerja full 24 jam ya. Kemudian dalam 1 tahun, 3 tahun, ya 5 tahun, bahkan 10 tahun itu sistem operasi ada yang terus-menerus hidup. Gitu. Nah, kemudian di dalam kernel ini biasanya berhubungan dengan aplikasi yang di-load atau yang dieksekusi. Nah, salah satunya teman-teman bisa buka Task Manager. Nah, di sana ada beberapa, mungkin saya akan coba tampilkan Task Manager. Nah, di sini ada beberapa proses ya ada atau aplikasi atau background proses yang terus menerus hidup. Nah, ini yang kita namakan sebagai kernel. Oke. Oke, lanjut lagi. Kemudian tujuan sistem operasi yang pertama ada kemudahan atau kenyamanan, convenience ya dalam penggunaannya. Tentu saja sistem operasi akan dibuat
semudah mungkin, senyaman mungkin, supaya user itu lebih enjoy, lebih menikmati sistem operasi tersebut. Nah, mungkin salah satunya yang kita bisa rasakan sistem operasi pada smartphone, misalkan pada Android ya. Mungkin teman-teman sudah mempunyai smartphone ya. Di sana pasti penggunaannya sangat nyaman, tidak ribet dan sebagainya. Oke, kemudian efisiensi. Jadi di dalam tujuan sistem operasi ini adalah pemaksimalan resource ya. Jadi bagaimana caranya sebuah tidak boros misalkan. Misalkan tadi pada studi kasusnya pada sebuah perusahaan ada 20 di dalam satu ruangannya ada 20 unit PC ya dan membutuhkan untuk printing. Jadi tidak mungkin setiap komputer ya itu dikasih printer satu-satu. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan dengan cukup satu printer, kemudian digunakan resource sharing dan akhirnya menjadi efisiensi untuk pengeluaran di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada robustness, ya di sini adalah handal. Nah, sistem operasi yang update ya, yang berlicense tentunya ini biasanya akan protektif dari serangan-serangan. Contohnya itu dari virus ya, atau sistem operasi yang update biasanya minim sekali error dari sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sistem operasinya sering blue screen, kemudian sering hang dan sebagainya, segeralah update sistem operasinya menjadi berlicense. Nah, kalau mau free, mungkin teman-teman bisa gunakan Linux ya. Kemudian ada evolution ya, sistem operasi tujuan sistem operasi berikutnya yaitu evolution, itu memudahkan pengembangan. Nah, di dalam sistem operasi itu khususnya yang open source ya itu dimudahkan ya untuk dilakukan pengembangan dan sebagainya. Oke, biasanya sistem operasi zaman now istilahnya ini sudah artificial intelligence misalkan, sudah mengenali misalkan salah satunya sidik jari atau pola wajah ya dan sebagainya. Nah, itu sistem operasi declared ya atau dibuat untuk mengikuti zaman seperti itu. Oke, kemudian fungsi dasar sistem operasi yang pertama ada menjembatani antar hardware ya, tadi sudah digambarkan. Kemudian resource allocator juga sudah digambarkan. Kemudian pengendali error dan sebagainya sudah digambarkan. Kemudian ada layanan sistem operasi. Yang pertama di dalam layanan sistem operasi di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama ada user interface. Jadi sistem operasi itu memberikan beberapa user interface. Jadi yang pertama ada text mode ya yang berbasis teks dan ada yang graphical user interface atau yang mungkin teman-teman kenali sekarang. Misalkan ada gambar, ada gerakan kursor mouse dan sebagainya. Nah, ini yang kita namakan sebagai GUI atau graphical user interface. Kemudian pembuatan program ya. Jadi teman-teman mungkin di semester 1 sudah merasakan bagaimana membuat sebuah program, kemudian mengeksekusi program dan sebagainya. Nah, itu salah satu layanan dari sistem operasi. Kemudian pengaksesan terhadap perangkat input-output ya, atau masukan dan keluaran. Salah satunya keyboard ya, atau mouse, USB atau audio, kamera, kemudian touchpad kalau di laptop ya dan sebagainya. Monitor ya, itu salah satu pengaksesan perangkat terhadap input output. Kemudian pengaksesan terhadap berkas atau directory
atau istilah lainnya file manipulation. Misalkan bagaimana direktori dibuat, file dibuat, direktori dihapus dan sebagainya atau di rename, itu salah satu layanan sistem operasi. Kemudian pengaksesan sistem communication. Oke, ini ada yang salah ya. Communication atau networking ya. Jadi kalau misalkan kita mau browsing dan sebagainya, sistem operasi itu memberikan satu layanan untuk akses networking atau communication. Kemudian deteksi error ya. Jadi kalau misalkan sistem operasi itu akan memberikan alert ya atau suatu warning dikeluarkan error dan sebagainya. Kemudian tadi resource sharing ya. Kemudian security system. Nah, ini salah satu yang dimiliki oleh sistem operasi yang berlicense atau yang mungkin Linux atau Mac itu biasanya mengandalkan pada security system. Virus itu biasanya tidak akan berjalan di sistem operasi Linux ataupun Mac ya, karena security sistemnya bagus. Tetapi di Windows kadang-kadang itu banyak. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan saingan bisnis juga seperti itu. Tetapi untuk Microsoft sekarang itu atau Windows itu security sistemnya sudah bagus sekarang. Jadi untuk virus-virus ya, jadi kalau Windows-nya berlicense, insya Allah aman seperti itu. Kemudian ada fasilitas accounting system ya. Jadi maksud accounting system ini bukan untuk accounting atau bukan akuntansi, tetapi di sini lebih ke arah perekaman ya. Misalkan adanya eh, kapan kita menggunakan sistem operasi berapa lama, kemudian baterai kalau di laptop misalkan baterai itu sudah berapa jam dipakai dan sebagainya. Nanti itu berimbasnya pada hardware, apakah mesti kita ganti dan sebagainya. Atau pada saat eh, terjadi error misalkan, nanti kita bisa set si sistem operasi itu pada saat mungkin kita install ada namanya restore point ya. Di dalam Windows itu ada namanya restore point. Jadi pada saat kita instalkan misalkan di bulan Maret, kemudian tiba-tiba sistem operasi pada bulan Desember itu mendadak error ya atau tidak bisa digunakan karena virus dan sebagainya. Nah, itu bisa di-restore. Nah, fungsi accounting system itu akan menghitung ya atau mengembalikan catatan-catatan atau settingan-settingan ke awal, misalkan ke bulan Maret seperti itu. Ya, itu salah satu fasilitas dari accounting system di layanan sistem operasi. Oke, selanjutnya ada evolusi sistem operasi. Ya, sistem operasi awalnya itu dari sistem operasi sederhana. Sebelum yang kita kenal mungkin yang sekarang ini. Jadi dulu untuk sistem operasi sederhana itu diimplementasikan pada program-program mungkin yang sifatnya mekanik ya. Salah satunya mungkin pada lift ya, yang suka di gedung ya, bukan eskavator ya, lift ya, lift itu yang turun naik ke atas dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada satu program ya yang diembedkan di dalam sebuah IC. Kemudian kita misalkan contoh ya di lift tersebut ada beberapa tombol, misalkan itu tombol itu untuk lantai. Nah, pada saat kita akan menekan tombol 1 ya atau tombol 2, 3 dan sebagainya, itu akan menginstruksikan sesuai dengan alurnya atau settingan program dalam lift tersebut. Kemudian PlayStation ya PS ya atau fungsinya untuk read and write ya itu di salah satunya untuk sistem operasi sederhana.
Nah, di dalam sistem operasi sederhana itu biasanya di embedkan ya, atau hanya sekali pakai. Ya, contohnya pada controller ya, atau microcontroller ya, pada robot dan sebagainya. Tapi untuk microcontroller yang sekarang itu biasanya bisa di-update ya, karena ada kebaruan. Kemudian di dalam sistem operasi sederhana ini ada istilah no problem, no bad people, no bad program. Karena saking sederhananya ini jarang ada masalah ya, jarang ada orang usil, dan tidak ada bad program atau uh, ya error itu tidak ada, kecuali ada kesalahan listrik, misalkan kelistrikan, misalkan sirkuitnya kebakar dan sebagainya. Tapi rata-rata untuk controller dan sebagainya itu sederhana sehingga tidak ada masalah. Cuman permasalahannya itu terbatas untuk pemakaian. Oke, kita masuk atau sedikit mengenal sejarah tentang perkembangan sistem operasi ya. Yang pertama, di generasi pertama di tahun 45 sampai dengan 55. Ya, yang pertama sistem operasi yang kita kenal, mungkin nanti teman-teman ada tugas ya di kelas untuk menggambarkan seperti apa sih komputer generasi pertama, namanya apa dan sebagainya. Ya, tapi ini sebagai gambaran saja. Uh, Generasi pertama itu belum ada sistem operasi. Jadi masih semi mekanik ya mekanismenya. Jadi belum ada IC dan sebagainya. Jadi sistem operasinya itu diberikan instruksi secara langsung ya. Kemudian generasi kedua ini sudah ada batch processing system ya. Jadi sudah dikenali beberapa pengerjaan ya, atau sistemnya. Mungkin kalau batch processing system ini yang kita gambarkan itu sistem DOS ya, sistem DOS ya. Jadi lebih powerful dibandingkan generasi pertama. Kemudian, nah di dalam generasi kedua ini fiturnya belum lengkap ya. Jadi tetapi fungsi-fungsi dasarnya sudah ada. Nah, oke. Selanjutnya di generasi ketiga ini sudah ciri-cirinya sudah multi user ya, multi programming, kemudian kemandirian alat, kemudian time sharing dan spooling atau peripheral bisa diakses bersama. Nah, jadi generasi ketiga ini sudah dijual belikan ya ke terhadap desktop. Nanti teman-teman cari ya di tugas untuk generasi ketiga seperti apa. Kemudian generasi keempat di sana sudah uh, batch processing, kemudian time sharing dan real time application. Ini lebih powerful lagi. Nah, salah satunya Windows ya, Windows 31 itu sudah mulai berdiri, atau cikal bakal Microsoft Windows ya itu sudah mulai di generasi keempat. Kemudian generasi keempat ini ditandai oleh teknologi jaringan. Nah, jadi sudah bisa ada komunikasi melalui browser walaupun sederhana ya. Jadi ciri-cirinya ini real time application, kemudian ada NOS ya, network operating system. Jadi NOS ini mungkin lebih dikenal di dalam teknologinya router ya. Router atau switch atau mungkin di dalam jaringan ya. Nanti teman-teman kalau mengikuti mata kuliah jaringan itu akan diberikan tentang NOS ya. Kemudian ada distribute operating system yang nanti akan disampaikan juga di terakhir. Kemudian ada virtual machine dan ada distribusi data. Oke, ini ciri-ciri sistem operasi generasi keempat. Kemudian generasi kelima, nah generasi kelima itu mulai dari 2001 sampai dengan sekarang.
Nah, ini ada beberapa apa namanya ya, hmm, ya penulis ya, karya novel novel dari Arthur C. Clarke ya. Jadi imajinasi komputer kelima adalah komputer fiksi. Nah, jadi komputer fiksi ini sebetulnya bukan komputer fiksi yang seperti digambarkan secara berlebihan oleh film-film, misalkan pada Iron Man dan sebagainya. Ya, tetapi mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke sana bisa jadi komputer sekarang ya seperti film-film fiksi seperti itu. Nah, generasi kelima di dalam sistem operasi ini sudah dilengkapi oleh artificial intelligence. Jadi cukup cerdas ya. Nah, biasanya sistem operasi ini ada percakapan dengan manusia. Salah satunya mungkin fitur yang dikeluarkan oleh Google. Misalkan di mobile kita ya, pada saat kita percakapan, oke Google dan sebagainya, itu ada respon dari uh, mesin servernya Google, itu feedback ke kita misalkan. Oke, kemudian ada masukan visual ya. Masukan visual itu tadi seperti sidik jari, kemudian face recognition atau pengenalan wajah dan sebagainya, itu menggunakan masukan visual. Kemudian belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, ini yang saya takutkan sebetulnya. Bukan ditakutkan sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat filmnya Terminator, nah itu superkomputer yang bisa belajar sendiri. Jadi jangan-jangan Terminator itu bakal ada nantinya. Ya, tapi itu hanya film. Oke. Nah, ini sistem operasi itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sendiri. Misalkan kalau terdapat error, dia memperbaiki error dan sebagainya. Nah, itu sistem operasi generasi kelima. Mungkin untuk sekarang belum dipublish ke pasar, tapi sudah ada yang meneliti ke arah sana seperti itu untuk sistem operasi generasi kelima. Oke, kemudian jenis-jenis sistem operasi. Nah, di sini di dalam jenis-jenis sistem operasi ada beberapa aspek yang perlu dibedakan. Yang pertama dari ukuran, tujuan, dan kegiatan. Dari ukuran itu biasanya media yang digunakan. Sistem operasi biasanya mempunyai besaran, ya besaran instalasi salah satunya. Yang paling kecil itu ukuran disket. Nah, disket itu kalau nggak salah 1,2 mega. Ya, nah ini salah satu contohnya adalah DOS. Kemudian CD ya atau compact disk. Kalau sekarang mungkin sudah masih ada ya, tapi jarang digunakan karena sudah by USB dan sebagainya. Nah, itu biasanya untuk versi Windows ya. Sekarang sudah DVD ya. Kalau CD itu mungkin versinya Windows XP dan sebagainya itu masih CD. Tapi kalau untuk Windows 7, kemudian Windows 10 itu sudah DVD sekarang. Kemudian ukuran, nah di sini contoh yang lain lagi untuk sistem operasinya ada sistem operasi mainframe ya. Besar ya, mainframe itu mulai dari komputer besar yang tadi di awal saya coba ceritakan. Kemudian server, nah nanti teman-teman silahkan coba browsing server seperti apa. Kemudian ada personal komputer atau PC, ya seperti laptop atau uh, komputer yang ada casingnya ya. Kemudian ada PDA. PDA itu personal data assistant. Ya, sekarang itu zaman tahun 2000-an tapi sudah tidak zaman lagi. Yang mungkin yang kita kenal sekarang itu tab ya. Kemudian mobile phone dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang sudah ada sistem operasi yang namanya uh, stick ya, stick komputer, PC stick ya. Oke, mungkin saya coba sambil browsing ya, uh, PC stick seperti apa. Oke, oke. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi sekarang untuk komputer ya sudah ada dalam bentuk
seperti flash disk. Jadi cukup dicolokkan ke dongle, ke HDMI, ya mungkin pada sebuah televisi ya atau monitor yang support HDMI, tinggal dicolokkan, nanti posisinya ya atau bisa terinstalkan oleh seperti ini ya, atau mungkin saya coba gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah menggunakan komputer besar. Memang terbatas ya untuk speknya. Kalau kita lihat di sini untuk speknya, untuk stick PC ini masih menggunakan Intel Atom. Kayak Intel Atom mungkin hampir sama seperti netbook ya, netbook. Kemudian dibekali juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa. Oke, hardware-nya ini Intel Atom, kemudian grafiknya sudah Intel HD, ini sudah lumayan bagus. Kemudian ada RAM 2 GB, ini sudah embed ya. Jadi RAM-nya ini tidak bisa plug and play ya, sudah satu di set ya. Sudah disolder istilahnya. Kemudian ROM-nya 32 GB ya. Ini sistem penyimpanannya ya. 32. Kemudian sudah ada Wi-Fi, sudah ada Bluetooth. Oke. Ini sudah Windows Home. Oke, kalau kita lihat harganya, oke, di sini cukup murah, 1.400.000 ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu komputer di dalam sebuah stick ya. Stick PC namanya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian dilihat dari tujuan untuk sistem operasi. Yang pertama ada komersil dan non komersil. Yang komersil yang kita kenal itu adalah Windows ya, tentu saja yang jual belikan. Kemudian non komersil biasanya ini yang free. Nah, free itu bisa dikembangkan ya, contohnya Linux, FreeBSD dan Sun Solaris misalkan, ini punyanya Java ya. Kemudian ini Mac juga ternyata berbayar ya. Kemudian Unix juga ada. Ini Unix biasanya untuk sistem operasi server. Kemudian dilihat dari kegiatan, di sini ada standalone, workstation, server, dan router. Nah, oke. Ini ada Windows XP, Vista, ini zaman dahulu ya. Kemudian Mac OS, kemudian Linux, Windows Server, kemudian Unix, ini Novell Netware ya. Kemudian Cisco EOS ya, ini untuk router atau yang kita kenal sebagai Network Operating System ya, atau sistem operasi jaringan. Ini salah satunya untuk router. Ini salah satu gambaran yang lain ya. Untuk sistem operasi ada mikrokomputer. Mikro ini berarti kecil ya. Ada Unix, ada Windows, ada Linux, kemudian ada mainframe, salah satu contohnya ada IBM dan Unix. Kemudian ada super komputer, ada IRIC ya. Ini namanya ya, atau jenisnya, sorry. Kemudian Linux, kemudian workstation atau server, ini ada Linux dan Windows. Kemudian networking, ini bisa Linux, bisa netware, ataupun Windows. Kemudian PDA, nah PDA ini termasuk BlackBerry juga masuk PDA. Kemudian Linux, kemudian Palm, kemudian mobile mobile Windows ya. Kemudian untuk smartphone di sini ada Symbian, ada Linux, ada Windows Mobile, Android, dan RIM. Oke, ini salah satu contoh sistem operasi dalam platform.